الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد. Yang terhormat Bapak Kapolres Tanah Datar, Bapak AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Septianto SH, SIK, LIK. Waduh, panjang tadi gelar Bapak. Bapak-bapak penasihat warga yang saya hormati, Bapak keluarga beserta Bapak Ibu lainnya, Bapak-bapak pengurus masjid dan Bapak Ibu jemaah tetap Masjid Ukhuwah yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada subuh hari ini, walaupun terkesan agak mendadak nih Bapak Kapolres. Kita dapat WA ini baru tadi malam jam 10 malam kita sebar di grup kita, dan alhamdulillah sebanyak ini kita yang hadir pada kesempatan hari ini. Ya, selawat dan salam juga buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama tentunya kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Kapolres yang telah menyediakan waktu untuk mengunjungi masjid kita ini, Masjid Ukhuwah. Ini sebetulnya sudah yang kedua kali. Yang pertama dulu dengan Pak Kabak, Pak Jamaluddin, Pak Kamal ya. Ini yang kedua yang dihadiri langsung oleh Bapak Kapolres. Alhamdulillah kita sangat bersyukur dan berterima kasih atas kunjungan beliau ke masjid kita ini. Perlu kita sampaikan kepada Bapak, masjid kita ini adalah masjid komplek perumahan. Warga perumahan kita ini banyak, kalau saya tidak salah 147 kakak yang terdiri dari 19 kabupaten kota ada di sini. Jadi bukan hanya warga 5 kaum, tapi dari mana aja. Pak Wilson contohnya Bukit Tinggi, Pak Widasa, Pasaman, dan yang lain-lainnya. Buya Komaru Zaman, Sawalunto, Pak Datuk Hakim tadi Agam juga, Pak Ketua Warga, Pak Datuk Gamal juga Agam. Itulah sebenarnya dari pesisir, dari mana aja 19 kabupaten kota ada di sini. Jadi kita sangat beragam. Jadi kita sangat bersyukur dengan kunjungan Bapak, dengan program Bapak yang kita lihat di medsos banyak kali kegiatan-kegiatan subuh berjamaah ini, dan juga sekaligus dengan kegiatan penentasan kebebasan Sumatera Barat dari narkoba. Ini kalau tidak salah saya dari spanduk yang disampaikan. Jadi kegiatan ini sudah dilaksanakan sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sejak Bapak diangkat jadi Kapolres Tanah Datar untuk seluruh wilayah yang ada di Tanah Datar ini. Dan alhamdulillah kali ini giliran kita di Masjid Ukhuwah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dengan penyambutan yang seadanya, karena kami tahunya baru tadi malam, jadi hanya seperti ini penyambutan kami, tidak ada segala sesuatunya, hanya seperti itu. Tapi mudah-mudahan acara kita ini tetap berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan saja kepada Bapak Kapolres kita, Bapak AKBP Dr. Nur Ihsan Dwi Septianto SH, SIK, LIK, untuk memberikan penyampaian tausiah, ceramah dan lain sebagainya di hadapan kita bersama. Pada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدمت أمة الدنيا نزهت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف لمن باركت الوحي وإذا تسدت أمتي سقطت من عينillah. Sadaqallahu alazim wa sadaqa rasul karim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, terkhusus yang saya muliakan, saya banggakan, saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Buya Kamaruzzaman. Dan alhamdulillah baru kali ini Bapak Ibu didatangi dua Kapolres. Kami kenalkan abang kami, senior kami, Bapak Kapolres Pesisir Selatan yang hari ini bergabung dengan kita, yang sebelumnya pernah menjadi Kapolres Tanah Datar. Alhamdulillah bisa datangi dua Kapolres loh, baru masih gini loh. Para tokoh adat, para datuk, nenek mama, para ulama, asatidz, ibu-ibu bodoh kandung sama-sama menghargai Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ceramah, bolak sama Buya. Tapi dibilang ceramah, Pak, aduh. Saya mau curhat aja sama Bapak sama Ibu, boleh nggak, Bu? Boleh, Pak? Kalau boleh nanti apa itu namanya? Hati diam, ya Pak? Itu Bu yang buat ngumpulin sedekah. Kenapa? Karena saya lagi butuh duit, Bu. Jadi saya punya kos-kosan. Kos-kosannya itu sudah terlalu sempit. Penghuninya banyak, perlu direnovasi, perlu dilebarkan. Tahu kan Bu, saya punya kos-kosan yang di Polres. Iya Pak, sudah penuh isinya. Kalau tidur itu sudah miring-miring begitu. Jadi anak kemenangan kita di dalam itu kalau tidur sudah miring-miring Pak. Sudah macam ikan pepes gitu. Jadi rencana saya itu mau saya renovasi gitu, dilebarkan. Kalau perlu selebar-lebarnya gitu. Jadi nanti semakin lama semakin penuh gitu, naik gitu yang menghuni, kan saya senang juga gitu. Boleh Bu ya? Boleh? Boleh Bu? Kalau perlu nanti anak kemenangan Bapak saya tangkap semua gitu. Saya masuk dari situ. Kalau perlu Bapak juga saya tangkap. Gratis Bu. Jadi penghuni kos-kosan saya itu gratis. Boleh Bu? Boleh Bu? Gak kompak nih. Boleh Bu? Oh tidak. Pak boleh Pak? Hah? Boleh Bu ya? Serius Bu ya? Boleh Bapak? Hah? Itu jangan. Boleh Pak? Semuanya udah siap nih. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Mohon maaf, bercanda gitu. Maksudnya apa? Jadi sekarang saya bilang sama Bapak sama Ibu, tugas polisi itu meluaskan penjara kemudian mengisi penuh penjara atau mengosongkan penjara sebenarnya. Itu maksud saya. Tapi fenomenanya sekarang Bapak Ibu, di penjara saya itu, di kos-kosan saya yang gratis itu, isinya penuh. Ada sekarang 29 yang narkobanya 20. Yang paling muda umurnya kelahiran 98. Adik kelahiran berapa? 2006. Berarti 8 tahun lagi ya. Kos di tempat saya. Kalau tidak diawasi, kalau tidak dipelihara, kalau tidak diawasi dijaga. Itu kan Pak ya. Jadi dari 29 itu alhamdulillah semuanya Polres Tanah Datar, semuanya Pak yang di Polres Tanah Datar itu semuanya orang Tanah Datar. Alhamdulillah. Dan dari 29 itu semuanya agamanya Islam Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah mau gak bilang. Innalillahi wa alhamdulillah bilang. Innalillahi. Dari 29 itu Bu Pak, yang gak bisa ngaji cuma 2. Yang gak bisa ngajinya alif batak itu cuma 2. Kita ngaji Pak, sampai di dalam ngajinya itu tiap, ini Pak bisa tahti saya ini Pak, tiap hari kontrol, sehari ngaji 2 kali, habis maghrib sama habis zuhur. Yang kedua saya bandingkan, kemarin
kami datang ke rumah tahanan rumah tahanan Batu Sangkar di depan Hotel Embassy. Saya tanya sama bapaknya, Pak Kepala, berapa jumlah tempat tidur di sini? Slotnya berapa? Kos-kosan bapak di sini. Oh Pak, kos-kosan saya ini Pak, slotnya 35. 35. Sekarang isinya berapa Pak? Rame Pak, 145. 145. Overload 110. Pak, dari 145 itu warga tanah datarnya berapa? Alhamdulillah 135. 135. Dari 145 itu yang agama Islam berapa? 144. Apa nggak juara tuh Pak? Orang Islam, apalagi orang tanah datar kan, apa nggak juara tuh? Menjuarai di sisi-sisi kehidupan manusia. Terus yang kedua Bu Ibu ya, saya ceritakan. Kenapa saya cerita seperti ini? Ini yang disebut dengan saya ini mau curhat sama Bapak sama Ibu supaya kita sama-sama risau, supaya kita sama-sama berpikir. Dulu nggak ada pesawat terbang, dulu nggak ada besi bisa terbang, tapi karena dipikir terus akhirnya ada besi bisa terbang. Dulu nggak ada besi bisa ngapung di air, tapi karena dipikir terus, maka jadi akhirnya ada kapal api. Dan gitu ya. Nah ini kalau nggak dipikir sama-sama, nanti tanah datar akan begitu terus. Bahkan itu tadi, bahkan semuanya nanti akan masuk ke dalam penjara kos-kosan. Begitu Pak kira-kira. Yang kedua, fenomena yang mohon maaf saya selalu sampaikan, ini agak sedikit berbahaya, yang disebut dengan LGBT. Bapak Ibu pasti sudah mengatakan iya banyak, tapi apa? Tapi apa aksi kita kan begitu ya? Apa yang bisa kita perbuat? Oh itu Pak urusannya Pak polisi, bukan. Itu urusannya Pak Buya, Ustaz untuk memberikan ceramah, bukan. Urusan kita semua. Urusan kita semua. Bu, Pak, yang namanya bebek. Tahu bebek ya Bu? Yang dijual sama orang Lamongan. Bebek goreng. Nah, bebek ayam itu kenal yang disebut dengan fantasi saudara. Bapak sama anak, ibu sama anak, kakak sama adik, bebek. Tapi bebek tidak kenal fantasi sejenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anak kemenangan kita hari ini, mohon maaf di tanah datar, kenal dua-duanya. Dilakukan dua-duanya Pak. Fantasi sejenis dikerjakan, fantasi saudara dikerjakan. Lebih canggih kan Pak dari bebek? Banyak orang berkelahi, banyak orang rebutan lahan. Kan akhlaknya, muamalah muasyarahnya kan rusak. Banyak yang judi online, narkoba, LGBT, kan gitu loh. Akhlak, kemudian muamalah muasyarahnya rusak. Ini fenomenanya ini apa sebenarnya? Kan begitu. Saya ingin menerangkan sedikit, mohon izin mohon izin Bapak Ibu Pak Datuk, penyebabnya fenomenanya seperti apa. Dulu Bapak Ibu, ada satu zaman, namanya zaman jahiliyah. Bapak Ibu tahu zaman jahiliyah? Zaman apa? Bukan. Zaman jahiliyah bukan zaman kebodohan. Zaman jahiliyah, jahil, tahu tapi sengaja. Tahu tapi sengaja. Ada anak jahil, kepala tidak boleh ditoel-toel, toel. Akhirnya berkelahi mereka, balas-balasan, berdarah, dipanggil, duduk. Kamu tahu nggak kalau kepala itu tidak boleh ditoel-toel? Dia jawabnya apa? Tahu. Itulah namanya jahil. Tahu tapi sengaja. Ada tempo habis dicek sama Pak Ketua Masjid, tiba-tiba datanglah anak muda bawa pilok, ceprot, dicoret-coret, didudukkan. Kamu tahu nggak ini tembok warna putih? Kira-kira menurut otak kamu, boleh nggak dicoret-coret macam ini? Dia bilang, itu namanya jahil. Zaman jahiliyah, Bapak Ibu, dulu ada Ka'bah. Di tengah-tengah Ka'bah, di sekelilingnya ada 360 berhala. Mereka tawaf kepada Ka'bah, mengelilingi 7 kali. Setelah itu mereka mentawafi mengelilingi patung-patung mereka yang jumlahnya 360. Mereka tahu tawaf untuk beribadah kepada Tuhan yang satu di atas langit, tetapi setelah itu mereka beribadah, mereka tawaf kepada berhala-berhala. Jahil. Mereka tahu tidak boleh membunuh manusia, tetapi mereka kubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Jahil. Hari ini yang ada di tengah-tengah kita, masyarakat kita, kita, bapak semua hidup dalam keadaan jahiliyah. Angka kecelakaan di tanah datar tinggi. Yang paling banyak disebabkan oleh anak-anak remaja yang notabene usia sekolah. Kalau sekarang ditanya, usia sekolah itu pintar atau bodoh? Kenapa menjadi penyumbang kecelakaan besar? Tahu tapi sengaja melanggar. Kira-kira kalau ditanya, kalau lampu merah itu berhenti apa jalan? Dia bilang berhenti, tapi jalan dia sehingga akhirnya
Sabar. Jahil. Jahil akibatnya akhlak rusak, muamalah, muasyarah rusak. Yang paling inti kata Nabi, masa zaman jahiliyah itu disebabkan oleh rusaknya yang disebut dengan iman dan takwa. Rusaknya yang disebut dengan iman dan takwa. Soleh. Setelah di belakang amal soleh yang kata Nabi disebutkan paling penting adalah sholat, maka baru muamalah, muasyarah, akhlak. Iman rusak, maka seluruhnya ke belakang rusak. Iman betul, seluruh ke belakangnya betul. Apakah begitu? Ya. Yang kami tangkap Pak, yang 29 itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya sebelum tertangkap tidak pernah sholat. Padahal ada ayat mengatakan inna sholata, ayat atau hadis bu ya? Ngecek bu ya. Inna sholata tanha bil fahsya wal munkar. Kalau orang Pak sudah tidak sholat, maka potensinya akan timbul melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Kalau orang masih sholat, maka fahsya wal munkarnya dia akan tercegah. Sekarang saya tanya apa Pak Ketua Masjid, di sini yang harusnya masuk masjid berapa Pak? 147 kali 1 berarti 147. Sekarang ada berapa? Kalau kali 1, padahal kan satu rumah kan ada satu bapak, satu anak minimal. Kali 2 berarti 294 Pak ya. Sekarang ada berapa Pak? Hah? Itu bulan ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 297 kurangi 25. 267 yang enggak sholat. 267 yang enggak sholat belum. Berarti, mohon maaf, ibu dikelilingi orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan. 267. Hati ibu. Maka Bapak yang mulia, fenomenanya sudah ketemu zaman jahiliyah, penyebabnya apa? Iman rusak, akhirnya muamalah masalah rusak, ibadahnya juga rusak. Kemudian kita akan berbicara sebenarnya bagaimana cara mengatasi. Sebenarnya bagaimana cara mengatasi. Cara mengatasinya tidak lain tidak bukan buat mereka sholat. Buat mereka sholat. Kan begitu Pak ya? Jadi harus dicari ya, dijemput dengan cara door to door. Bapak Ibu, saya punya motor namanya Yamaha Mio. Kalau rusak dibawa ke mana Pak? Bengkelnya bengkel apa Bu? Hah? Di sana kemarin ada bengkel Honda. Mana ada bengkel Honda? Motornya Yamaha kok bengkel Honda tidak nyambung. Bengkel motornya motor Yamaha. Nah, ketemunya sama teknisi yang dia ahli teknisi mesin matic, itu baru pas. Motor saja harus pas. Bagaimana dengan orang? Kalau imannya rusak, ibadahnya rusak, muamalah muasyarahnya dibawa kemana Bu? Puncak patut. Dan sekarang gak akan beres. Karena karoseri manusia itu bikinan Allah. Cara memperbaikinya dibawa balik ke rumah Allah. Nah sekarang bagaimana ini? 267 tidak ada Pak. Seperti seolah-olah, mohon maaf Bu, ini masjid ke 79 ini. Rata-rata masjid-masjid yang kemarin Pak, yang 78 itu, yang sudah kami kunjungi, ini rata-rata di situ Pak ditulis bukan doa masuk masjid, bukan. Tertulis masjid ini hanya untuk laki-laki umur 45 tahun ke atas. Dan 60 tahun ke atas Pak, itu lebih jauh lagi. Betul nggak? Sekarang kalau saya boleh tanya, di mana anak kemenangan ibu? Di mana anak kemenangan bapak? Yang kami temukan rata-rata kalau malam hari jam 12 malam di Cindowomato. Ada tadi malam kami baru pulang dari Linto Pak. Di Linto juga ada. Banyak sekali. Di Puncak Pato juga ada. Karena mereka ada di tempat-tempat itu, akhirnya mereka tidak ada di masjid. Karena mereka tidak di masjid, mereka tidak sholat. Kalau tidak sholat, maka dia akan berbuat fasyawal. Ketemu rumusnya, nggak usah macam-macam. Kalau pakai rumusnya kita dulu, kalau pakai rumusnya Quran dan hadis, selesai masalah. Ketemu penyakit.
Nah sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak ada jalan lain kecuali bawa mereka ke masjid. Yang 267 tadi bawa ke masjid. Bagaimana caranya? Door to door, jemput satu-satu. Bapak Ibu yang mulia, kalau ada orang buta sama tuli, di tengah rel kereta api, apa yang Bapak kerjakan? Apa yang Ibu kerjakan? Pastinya ditolong. Bagaimana caranya? Gimana Pak caranya? Dikirim WhatsApp. Yuk. Halo Bu, Pak. Ini biasanya kalau orang subuh itu biasanya orang cerdas-cerdas gitu. Gimana? Dijemput. Kalau ditepok-tepok dari jauh, yang ada Bapak dibilang, gila. Pak, orang buta mah tuli kok Bapak tepok-tepok, nggak lihat, nggak dengar. Yang paling betul caranya, kalau ada orang buta sama tuli di tengah rel tadi, Bapak Ibu datang ke sana, dielus-elus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipit, cara paling terbaik. Jadi kalau ada sekarang, mohon maaf, orang lihat masjid tapi nggak bisa datang ke masjid, itu bukan karena buta matanya, tapi buta hati. Orang dengar azan, sebenarnya berapa Pak Tua? 4 lagi. Dengar nggak azan? Satu komplek ini dengar. Tetapi kenapa tidak dengar? Sesungguhnya yang tidak dengar bukan telinga, tetapi hati. Bagaimana caranya untuk menolong saudara muslim kita yang buta dan tuli hatinya? Datang ke sana, dielus-elus punggungnya, begitu ya, Pak, bawa alamang tantai, azan berkumandang, ditarik, diajak ke masjid. Sudah dilakukan belum Pak yang 267 tadi? Sudah belum? Berarti Bapak mengatakan yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat, urusan orang tidak sholat bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya. Nabi Muhammad SAW sangat benci dengan orang yang demikian. Ada orang datang, 2 orang ngadep kepada Pak Ketua, saya tidak mau merusak masjid Pak Ketua. Saya tidak mau memecah-mecah jendela, tidak mau nyongkel keramik. Pokoknya saya tidak mau merusak masjid. Saya cuma mau minta izin motong tiang masjid. Motong tiang masjid. Kan tiang kelihatan Pak ya? Boleh Pak? Boleh Bu? Kenapa? Kenapa Pak? Roboh. Emang ini masjid Bapak? Masjid Ibu nih? Kenapa kok Ibu melarang kami? Karena Pak, meskipun ini bukan saya yang bangun, tetapi ini masjid kami. Ini adalah tanggung jawab kami. Betul Pak? Karena kalau kamu potong tiangnya, maka masjidnya akan roboh. Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang agama. Yang 267 sedang berusaha merobohkan tiang agama, Bapak Ibu diam saja. Gimana nanti ketemu sama Nabi Pak? Maka harus door to door. Setiap orang, bukan kerjanya Pak Ketua BKM Masjid, bukan hanya kerjanya Batin Kaptipmas, bukan hanya kerjanya Buya, bukan hanya kerjanya Pak RT, Pak Jorok. Semua yang punya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul punya tanggung jawab untuk mengembalikan setiap orang ke masjid. Begitu Pak kira-kira. Jadi akhirnya nanti dijemput door to door. Kalau ditanya Bapak masjidnya mana Pak? Sana. Bapak masjidnya mana Pak? Sana. Kan begitu. Korelasinya adalah ketika nanti kita sholat di depan imam. Ketika kita sholat di depan imam, Pak. Ketika kita sholat di depan imam itu kapan Pak? Nah, pasti kita tahu. Bapak nanti sholat di depan imamnya kapan Pak? Di mana Pak? Insya Allah di sini kan gitu ya? Ya Pak. Pasti gitu. Kalau saya nggak tahu, mungkin saya di Jakarta gimana kan gitu. Jadi setiap orang itu punya masjid. Jadi sekarang lucu kalau ada orang tidak pernah masuk masjid. Yang ujung-ujungnya nanti pasti sholat di depan masjid. Maka Bapak Ibu mulia, jangan sampai dimanapun berada tidak ada orang satupun saja orang yang lolos dari masjid, tidak sholat di masjid. Oke, Pak, tidak ada dalam Quran, nanti silakan dicek sama Bu yang menyatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu ada dalam Quran, tidak ada. Yang ada di dalam hadis keutamaan. Tetapi orang-orang Islam itu diajari pintar sama Nabi. Kalau satu orang Islam namanya Muslim, kalau banyak orang Islam namanya Muslimin, Muslimun, Muslimah. Bukan begitu ya? Kalau salah dikoreksi Bu ya. Lalu belajar ngomong. Kalau
satu kali menunaikan namanya akim. Akimis sholat al-dzikr. Akim sama ya Bu ya. Itu satu. Kalau rame-rame yukimun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Jadi sholat itu rame-rame. Jadi sholat itu rame-rame Pak di masjid. Nah sekarang 267 tetangga kita tidak sholat. Masalah besar. Yang selanjutnya Bapak yang mulia, tadi saya dengar Pak Imam itu baca doa kunut di Palestina gitu. Jadi kita doakan sama orang-orang di Palestina, saudara muslim kita. Saya setuju Pak. Kegawat darurat. Kalau orang Palestina melawan Zionis mati, status matinya mati syahid masuk. Mas mana? Tetangga kita sebelah tembok nempel dengan tembok kita tidak sholat. Kalau mati masuk. Ada 2 orang tabrakan jebret, jatuh semuanya. Yang satu patah tulang, yang satu lecet. Bapak tolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada orang mati mau masuk surga, ada orang mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu Pak? Hah? Harusnya Bapak Ibu itu ribut. Kalau ada satu orang saja tidak sholat di masjid, ribut gitu, bikin spanduk, bikin apa, jemput sana, jemput sini, heboh gitu. Di Padang juga begitu Pak, Palestina ribut semua. Tapi tetangganya sebelah tembok, nempel tembok, tidak sholat, tidak ribut. Padahal satu orang tidak sholat, dengan sengaja meninggalkan sholat satu saja. Dalam satu hadis dikatakan dia akan masuk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum lamanya 80 tahun akhirat. Satu hari akhirnya 1000 tahun di muka bumi. Jadi kalau ada satu orang ulama mengatakan satu sholat yang ditinggal dengan sengaja, maka dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Satu sholat. Apa tidak kasihan Pak? Orang Bawaslu sama orang KPU boleh tidak dia lolos satu orang lolos tidak tercatat dalam DPT? Boleh? Tidak boleh Pak ya? Tidak boleh. Yang kedua, orang partai kuning, hijau, merah, coklat, hitam rela nggak kalau di antara Bapak Ibu tidak mencoblos satu saja? Rela nggak Pak? Makanya Bapak sama Ibu dikejar sampai jam 3 subuh bawa amplop. Kalau di sini berapa Bu ya? Berapa Pak di sini? Gimana Bu? Berarti kalau 5 partai 2,5 juta itu. Betul Bu? Berapa Bu kalau di sini? Hah? Minta dong Bu harusnya. Bapak Ibu yang mulia, mereka tidak rela kalau satu orang lolos dari DPT. Mereka tidak rela kalau satu orang lolos untuk tidak mencoblos mereka. Betul? Sampai Bapak Ibu dikejar pakai amplop. Itu kalau resikonya Bapak Ibu salah nyoblos, resikonya cuma 5 tahun. Resikonya cuma 5. Ini resiko tidak sholat 280.800.000 tahun. Bapak Ibu gak nyari. Biarkan Pak lolos Pak. Yang penting saya sholat, anak saya sholat, istri saya sholat. Orang lain tidak sholat, bukan urusan saya. Maka Bapak Ibu ya, setiap ke masjid saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bagaimana memastikan masjid saya penuh dengan laki-laki. Kalau Ibu sunat, makanya saya ajak sama Ibu, kalau ada ibu bapak ini suami Ibu tidak sholat masjid, jangan kasih data. Ya Bu ya, jangan kasih jatah. Biarkan mereka menjadi laki-laki sejati, laki-laki soleh, bukan laki-laki solehah. Ya Bu ya, laki-laki solehah datangnya ke masjid. Maka Bapak Ibu coba bayangkan, kalau misalnya masjid ini seluruhnya laki-laki baliknya ketika azan berkumandang 100% masuk dalam masjid. Bayangkan juga kalau 336 masjid di Tanah Datar ditambah 825 musola dan surau di Tanah Datar, seluruhnya ketika azan berkumandang laki-laki baliknya masuk ke dalam masjid, apa yang terjadi? Tanah datar yang madani, baldatun thayyibatun wa nurun ghafur. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri dia beriman dan dia bertakwa,
mengimplementasikan iman tadi, bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka keberkahan dari atas dan keberkahan dari bawah bumi. Apa keberkahannya? Hujan jadi menyuburkan tanaman, tanamannya subur, tanamannya tidak gagal panen, sehingga akhirnya harga-harga sembako lebih murah. Kemudian yang dari bawah apa? Anak-anak nurut sama orang tuanya, orang tua sayang kepada anaknya, suami sayang kepada ibu, ibu-ibu setia kepada suaminya. Kan begitu Pak? Banyak anak-anak yang habis-habis Quran. Kalau tidak ada iman dan takwa dengan penerapan yang tadi, setiap orang sholat tidak ada itu, maka yang dari atas bukan jadi berkah tapi jadi musibah. Yang dari atas jadi hujan, yang dari atas jadi galaudo, angin puting beliung, gempa bumi, tanah longsor. Yang dari bawah jadi apa? Pembunuhan, perampokan, LGBT, narkoba, judi online, bapak dibunuh sama anaknya sendiri, bapak kawin sama anak kandungnya sendiri. Membawa misi tingkatkan iman dan takwa dengan asas kembali ke surau kami untuk mengangkat falsafah adat bersani secara organisasi kita. Dan mohon maaf Bapak Ibu, bukannya saya tidak sopan kepada para datuk, kembali ke surau ini punyanya orang Minang. Betul Pak? Anak dipangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipatinggalkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke surau. Tidak ada laki-laki balik yang dia di dalam rumah ada kamar. Kamarnya di mana? Di surau. Sekarang mereka di mana? Karena mereka lari dari surau, akhirnya kami temukan di penjara. Karena kalau Bapak Ibu sudah masukkan mereka nanti akan Bapak Ibu ajari, akan Ustadz ajari, akan Mama ajarin apa? 3 perkara. Yang pertama, agama. Apa agama? Tauhid yang betul, iman yang betul kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, faraid, fikih, sholat. Yang ketiga, Quran. Jadi kalau ada orang Minang tidak bisa baca Quran Pak, aneh. Yang kedua akan diajari masalah adat. Apa adat? Adat dan sabana adat, adat dan teradatkan, adat yang diadatkan, adat istiadat Minangkabau. Yang ketiga diajari masalah adab. Apa itu adab? Adab sosialisasi. Termasuk di dalamnya adalah goro. Termasuk di dalamnya tadi saya katakan budaya itu silat untuk persiapan merantau. Nanti diajari hukum-hukum nagari, diajari hukum-hukum luhak, diajari hukum-hukum lamo, diajari hukum nanduabuli, diajari petaka petiti. Betul Bapak Ibu? Kembali ke surau itu punyanya orang Minang. Yang saya katakan kalau saya boleh mohon maaf Pak, orang Minang zaman dulu yang pertama hebat, berani dia. Kenapa? Yang bisa berteriak negara kami berdasarkan kitabullah hanya orang Minang. Mekah Madinah tidak teriak. Orang Jawa tidak teriak juga Mekah Madinah. Betul Pak? Hanya orang Minang yang berani negara kami berdasarkan kitabullah. Dengan cara apa? Balik ke surau. Yang kedua, pintar. Kenapa pintar? Karena orang Minang zaman dulu, datuk-datuk zaman dulu, ulama zaman dulu. Karena agama dengan adat itu seperti aur dengan tembik. Karena ada bukit marabang, karena ada luhak itu. Dia mengatakan kami sudah belajar, kami sudah mempelajari seluruh Quran, kami sudah mempelajari seluruh hadis, kami sudah mempelajari kitab-kitab dalam Islam. Yang kami simpulkan adalah kalau kalian mau menyelesaikan masalah kalian, kembali ke surau kalian. Yang ketiga, yakin. Kenapa yakin? Karena hanya dengan memakai falsafah ini, maka masalah kita akan selesai semua. Baik masalah pribadi, maupun masalah kelompok, maupun masalah negara. Betul Pak? Tapi sekarang di mana itu? Mungkin Pak, mohon maaf, kalau datuk-datuk sama ulama zaman dulu, aur dengan tebing tadi, bangun dari kuburnya ketemu sama bapak semuanya, insya Allah kalau saya punya keyakinan marah-marah. Ya Pak ya? Kamu sebagai generasi penerus tidak bisa menjaga warisan kamu. Betul Pak? Dan yang penting lagi Bapak Ibu ya, kalau ibu tidak bertutur, kalau bapak tidak menjemput mereka balik ke surau, marah tuh Nabi. Nabi marah. Mohon maaf Pak, bapak punya klub bola, semen Padang. Betul? Kaosnya warnanya, saya pakai kaos oranye, tapi teriaknya hidup semen Padang. Apa Bu? Yang terjadi saya pulang tidak selamat. Diinjak-injak. Dibilang apa? Pengkhianat. Gitu ya? Itu gara-gara baju sama ucapan beda. Betul?
Bagaimana kalau kita ini berbeda ucapan dengan Nabi, berbeda pikir dengan Nabi, berbeda doa dengan Nabi, berbeda risau dengan Nabi. Nabi hari-hari risau sampai mau meninggal mengucapkan ummati, ummati. Hari-hari kita sekarang, Bapak Ibu saya semuanya hari-hari memikirkan, merisaukan, mendoakan apa? Piti. Nabi bilang ummati, Bapak Ibu saya bilang piti. Beda atau sama? Beda pikiran, beda ucapan, beda doa. Ya Allah piti, ya Allah. Sampai di Mekah Madinah Pak, doa di depan utama. Ya Allah tambah piti buat saya, ya Allah gitu. Enggak doa itu Pak, untuk orang yang sebelah yang enggak sholat itu enggak doa gitu. Jadi kalau Bapak sama Ibu saya, kita semuanya berbeda dengan ucapan dengan Nabi. Kira-kira Pak nanti di Telaga Kausar, kalau dikasih minum sama Nabi, Nabi bilang apa Pak? Kok kamu beda sama saya? Maka dibilang, kamu pengkhianat. Karena beda dengan maka Bapak Ibu ya, yang paling terakhir kami ajak, kerjakan door to door, ajak mereka 100% masuk dalam masjid, cari mereka Pak. Belok gini, sebenarnya udah mau sholat, yuk kita ke masjid sebentar lagi mau koma. Bapak beli bensin, beli gorengan, ya udah sholat belum? Sholat berjamaah di masjid ya. Begitu, ibu juga begitu. Kalau Pak ya, nanti dihitung Pak yang 260 tadi, 100% semuanya masuk ke dalam masjid. Yang pertama asasnya kerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak akan ada. Nabi Muhammad SAW Pak, ini yang paling terakhir. Nabi Muhammad SAW dulu waktu jahiliyah, Nabi belum door to door. Tapi Nabi dijuluki sidik, amanah, tabligh, fatwa. Tapi tidak ada perubahan untuk umat. Begitu Nabi door to door, maka Nabi dibilang gila, dibilang majnun, dibilang pengkhianat. Tetapi Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam. Maka yang pertama rumusnya kerjakan kerja Nabi, door to door, jemput. Yang kedua, istiqomah. Kenapa harus istiqomah Bapak Ibu? Bapak Ibu nak beli air di warung, dia bilang udah beli aqua, padahal yang diambil ambil. Betul Pak ya? Saya mau aqua bukan di sini tapi di sini. Kalau sudah ada di sini Pak, PT saya tambah banyak, pabrik saya tambah besar, karyawan saya tambah banyak. Kalau tidak saya iklankan Pak aqua, lama-lama yang dari sini tercabut, yang dari sini tercabut. Akhirnya apa? Saya bangkrut, PT saya habis, karyawan saya pecat, pabrik saya tutup. Betul? Ibu, di mana sekarang ada sabun batangan merek B29? Karena tidak ada iklan. Betul Pak ya? Sholat itu dosa 0%. Kenapa tetap tidak sholat Pak? Karena tidak ada yang mengiklankan sholat. Alias kan Kak Ibu mengatakan, Bapak mengatakan yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Ini yang jadi masalah. Maka yang kedua, yang kedua kalau sudah namanya tidak ada iklan sholat, yang dari sini tercabut sholat, yang dari sini sholat juga tercabut, orang mengatakan enggak sholat enggak apa-apa. Padahal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi akhirnya untuk melihat, yang pertama kerjakan, yang kedua istiqomah. Sampai kapan? Sampai kita mati. Karena ini perintah Allah untuk menjemput dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jangan berpikir hasil. Orang mau enggak mau bukan urusan kita. Nabi SAW ditegur sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu tiap hari datang sama Abu Thalib, enggak bisa kamu berikan hidayah. Yang bisa berikan hidayah, aku kata. Orang mau masuk, enggak masuk, orang mau tidak mau, tidak ada masalah. Yang penting kita berbuat. Nanti suatu saat kalau Allah ridho, maka dia akan berubah atas izin Allah. Mungkin yang perlu saya sampaikan, ya, sekarang yang paling terakhir saya minta akad sama Bapak sama Ibu. Insya Allah Pak ya, Bu, yang 267 dijemput. Insya Allah Pak ya, Pak. Insya Allah Pak ya, Bu. Insya Allah ya. Kalau ada yang 267 tadi, bapaknya suami ibu jangan dikasih jatah. Insya Allah Pak ya. Mudah-mudahan yang sekarang ada 20, besok ada 40. Kalau besok 40 berarti lusa ada 80. Dan selanjutnya sehingga akhirnya seluruh orang laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Supaya apa? Akan kata madani baldatun thayyibatun wa rizqun, kejahatan menurun. Kalau saya yang kerja Pak, nangkep penjahat, tidak ada sejarahnya orang masuk penjara tobat. Tidak ada. Yang tadinya maling sendal jadi maling motor, yang tadinya kucing di penjara menjadi harimau. Jadi cara menyelesaikan masalah umat hanyalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kembali ke surah kami untuk berangkat falsafah ada bersyarat syarat bersyarat. Itu saja yang perlu saya sampaikan.
Yang benar dengan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi. Buat menjelaskan, saya bukan ceramah kualat sama Buya, saya bukan menasihati Bapak Ibu kualat sama Pak Datuk. Saya hanya berbagi pikir supaya bagaimana yang disebut dengan tanah datar menjadi tanah datar yang madani. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan orang Minang, tetapi saya tidak rela kalau tanah datar tenggelam dengan adatnya sendiri. Adat bersani sarak, sarak bersani kita belum diinjak-injak. Saya sudah seperti orang Minang karena saya sudah makan lamang tapai. Itu saja dari saya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.